Baiklah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari rata-rata ini adalah X bar sama dengan XS ditambah dengan sigma FI dikali dengan DI per sigma FI. X bar ini artinya adalah rata-rata, kemudian XS ini adalah rata-rata sementara, kemudian FI ini artinya adalah frekuensi, dan DI artinya adalah pengurangan titik tengah suatu kelas dengan rata-rata sementara. Oke. Kalau misalnya kita sudah memiliki satu data yang berada dalam daftar distribusi frekuensi ini, maka kita harus menambah beberapa kolom. Kolom yang pertama kita tambah itu adalah kolom untuk titik tengah kelas, ya. Berarti ini adalah X, di mana X tersebut adalah titik tengah dari suatu kelas. Bagaimanakah cara mencari titik tengah suatu kelas? Nah, misalnya di sini adalah 145 sampai 149. Maka titik tengahnya itu adalah 145 ditambah dengan 149 per 2. 145 ditambah dengan 149 dibagi 2. Berarti ini sama dengan 147, ya kan? Berarti pada kolom ini yang pertama adalah 147, kemudian untuk yang kedua adalah 150 tambah 154 bagi 2. Berarti ini sama dengan 152, kemudian 155 ditambah dengan 159 dibagi 2. Berarti ini sama dengan 157. Nah, sebenarnya untuk melanjutkan kita bisa melihat bahwa dari 147 sampai 152 itu kan berarti adalah ditambah 5. Sehingga untuk berikutnya adalah 162, kemudian 167, dan kemudian di sini adalah 172. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambah satu kolom lagi. Satu kolom yang akan kita tambah itu adalah kolom untuk DI. Kalau di sini dinyatakan adalah D. Nah, di mana nilai D itu sendiri itu sama dengan XI dikurangi dengan XS. Berarti kita harus menentukan rata-rata sementaranya. Rata-rata sementara itu bisa kita ambil dari data yang ada ini adalah data yang berada di tengah. Berarti ini akan kita jadikan sebagai rata-rata sementara atau sebagai XS. Kemudian untuk mengisi kolom D ini berarti kita kurangkan nilai atau titik tengah dari suatu kelas dikurangi dengan rata-rata sementara. Khusus untuk kolom yang berada pada kelas tempat rata-rata sementara, berarti di sini adalah 0. Karena 157 dikurang 157. Kemudian ke bawahnya adalah 162 dikurangi dengan 157. Berarti ini adalah 5. Perhatikan di sini angkanya naiknya adalah 5. Maka untuk yang di bawahnya adalah 10. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah 15. Untuk yang ke atas berarti ini adalah min 5. Kemudian ke atasnya lagi adalah min 10. Oke. Selanjutnya kita buat kolom berikutnya yaitu FD. FD itu artinya adalah perkalian antara F atau frekuensi dengan D.
Berarti ini adalah 7 dikali dengan min 10. Hasilnya bisa kita dapatkan sama dengan min 70. 11 kali min 5 sama dengan min 55. Kemudian 10 dikali 0 adalah 0. Kemudian 12 dikali 5 adalah 60. Selanjutnya 6 dikali 10 adalah 60. Kemudian 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada kolom FD, maka ini kita jumlahkan ke bawah. Berarti min 70 dikurang 55 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Oke. Mari kita hitung. Berarti ini sama dengan min 125. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah 180. Berarti 180 dikurang 125, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 55. Berarti yang di bawah ini adalah 55. Selanjutnya, nilai inilah yang kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata tersebut. Berarti rata-rata sama dengan rata-rata sementara itu adalah 157. Kemudian ditambah dengan sigma FIDI, berarti itu adalah nilai terakhir atau jumlah dari kolom FD. Berarti ini sama dengan 55. Kemudian dibagi dengan sigma FI, berarti itu adalah nilai yang berada pada kolom frekuensi. Berarti ini adalah 50. Nah, bisa kita teruskan 157 ditambah dengan, ini kan sama artinya dengan 11/10. Sama dengan 157 ditambah dengan 1,1. Nah, hasil yang kita dapatkan ini sama dengan 158,1. Nah, inilah rata-rata dari data yang berada pada daftar distribusi frekuensi ini.